Haji 2024. Subuh di Masjid Nabawi Madinah. Keberangkatan haji tahun 1445 Hijriah tahun 2024, gelombang pertama. Kami gelombang pertama Kloter 6 JKS Jakarta Bekasi, dengan KBIHU Darunatwah Cikarang Kabupaten Bekasi. Berangkat dari kantor Kabupaten Bekasi tanggal 13 Mei tahun 2024 ke embarkasi Bekasi Kota. Di embarkasi ini cek kesehatan terakhir dan kelengkapan dokumen. Tanggal 14 Mei tahun 2024 dari embarkasi menuju Bandara Soekarno-Hatta ke Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Kami menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines. Tanggal 15 Mei tahun 2024 kami sudah mulai sholat Arba'in bersama Imam Masjid Nabawi Madinah. Hari ini adalah hari yang ke-7 berada di Madinah. Pagi dini hari jam 3.30 waktu Arab Saudi, kami sudah berada di Masjid Nabawi Madinah. Kami datang lebih awal sebelum azan. Azan pertama ke azan kedua jarak waktunya 1 jam. Dari azan kedua ke iqomah jaraknya 10 menit. Ketika kami melintasi pelataran halam Masjid Nabawi, payung-payung raksasa belum mengembang alias masih mingkup. Dilihat dari kejauhan, tampak langit sangat cerah tanpa ada polusi dan penerangan lampu-lampu Masjid Nabawi terlihat sangat menawan. Meskipun masih pagi, lantai dan hawa panas di atas lantai masih terasa, terpancar dari pancaran panasnya lantai, tiupan angin masih terasa hangat. Lantai di halaman masjid selalu dipel, pengepelan menggunakan berapa kendaraan listrik, sekitar 6-8 kendaraan sekali jalan dan berjajar bersamaan. Jadi sekali lewat, sudah dapat mengepel lebar sekian meter. Jadi pengepelan lantai dikerjakan tidak akan waktu yang lama, area sudah bisa digunakan. Dari hotel, kami masuk dari pintu pagar 309 atau 310. Kemudian melintasi pelataran Masjid Nabawi di bawah payung-payung raksasa. Masuk ke dalam Masjid Nabawi melalui pintu Al-Hijrah pintu nomor 4. Pintu ini adalah pintu paling depan bila ingin mengambil tempat sholat arah ke makam Rasulullah atau Raudah. Setelah berada di dalam Masjid Nabawi, cari tempat untuk sholat. Karena waktu sekarang ini, terlihat tempat syaf sholat bagian depan sudah penuh. Isi syaf yang ada celah kosongnya, atau ambil tempat syaf yang masih kosong. Dan cari tempat menyimpan alas kaki terdekat. Kalau tidak mau repot, alas kaki dimasukkan ke tas yang kita bawa. Kalau belum azan subuh atau penantian azan pertama ke azan kedua, dipersilahkan sholat sunnah, zikir, salawat, baca doa atau lainnya. Selisih waktu azan subuh kedua dari azan pertama waktunya 1 jam dan selisih waktu iqomah dari azan kedua 10 menit. Nah, waktu yang cukup panjang ini, jamaah bisa melakukan zikir dan lain-lain. Ingin membaca Al-Quran, Al-Quran sudah disediakan di rak atau di tempat tiang masjid. Tinggal ambil sendiri. Tapi kalau merasa mengganggu jamaah yang kita akan lewati untuk pengambilan Al-Quran, bisa minta bantuan kepada petugas kebersihan untuk mengambilkan. Kalau sudah selesai membaca atau sudah waktu mendekati iqomah, bisa minta bantuan juga sama petugas kebersihan untuk mengembalikan Al-Quran ke tempat semula. Kalau merasa haus karena terlalu lama di dalam masjid, bisa ambil air zam-zam. Terkadang petugas menawarkan air zam-zam untuk diambilan dan sekalian cangkis bekas pakai diambil petugas kebersihan.
Bila jamaah ingin berbagi rizki, bisa memberikan kepada petugas yang ada di dalam masjid. Di luar masjid juga petugas kebersihan mau menerima sedekah dari jamaah haji. Setelah sholat subuh di Masjid Nabawi, jamaah haji punya waktu luang paling lama dibandingkan dengan waktu sholat lainnya, yaitu dari sholat subuh hingga waktu sholat zuhur. Waktu ini bisa dimanfaatkan oleh jamaah haji, seperti berziarah ke makam Rasulullah dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Ziarah bisa dilakukan kapan saja dan bisa berkali-kali. Masuk ke Raudah. Untuk bisa masuk ke Raudah harus punya izin. Jamaah haji bisa menggunakan tasreh. Tasreh diurus oleh travel atau KBIHU. Izin masuk ke Raudah yaitu tasreh yang dikeluarkan oleh Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Tasreh dipegang oleh mutawif, untuk masuk ke Raudah bersamaan dalam satu KBIHU. Waktunya sesuai jadwal yang diberikan oleh Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Selain menggunakan tasreh, jamaah juga bisa daftar menggunakan aplikasi nusuk. Umumnya yang menggunakan kartu nusuk adalah jamaah perorangan yang tidak punya atau tidak kebagian tasreh. Sudah ikut masuk menggunakan tasreh bareng KBIHU tetapi ingin masuk Raudah kembali. Pendaftaran melalui aplikasi nusuk yaitu dengan mengisi identitas haji dan waktu yang dikehendaki. Waktu masuk sudah ditentukan, jamaah tinggal memilih waktu yang diinginkan. Menggunakan aplikasi nusuk untuk masuk ke Raudah, hanya berlaku 1 kali untuk 1 tahun. Perbedaan tasreh dengan aplikasi nusuk. Tasreh, izin masuk ke Raudah yang diterbitkan oleh Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Aplikasi nusuk, izin masuk ke Raudah dari Kerajaan Arab Saudi. Sudah mendekati waktu azan subuh kedua.
Selesai sholat subuh, para jamaah haji mulai memadati area halaman Masjid Nabawi Madinah. Ada yang ikut antri ke ziarah ke makam Rasulullah dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Ada juga yang mulai persiapan masuk ke Raudah antri bersama KBIHU masing-masing. Untuk masuk ke Raudah pada pagi hari, umumnya buat jamaah perempuan. Kain Murah Jababeka adalah distributor kain rayon, katun dan polimicroprinting, bermotif maupun polosan menjual dengan harga murah. Kain yang kami jual kategori produk bahan gunaan sandang halal.